spesialis bidang retina. Dokter rekonstruksi mata itu nggak ada di sini. Di Singapura ya. Kalau nggak di Singapura di rumah sakit TKT. JC mas yang kedua ini bang. JC. Cuman Agus ini hanya masih ada cahaya di sebelah kanan. Iya. Kanan ya. Tadi pas diserang. Dia takutnya hilang cahayanya. Iya. Nah, oleh karena itu kalau keterangan dari sini, tadi kan mereka belum menunjukkan bukti USG, Iya. kelihatan. Nah, cuman dokter retina ini nggak bisa ketika kornea matanya dan pusat dia nggak bisa ngeliat dalam. Iya. Nah, tapi dapat disimpulkan bahwa di rumah sakit ini dokter retina dan untuk operasi rekonstruksi itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu, tapi nggak masalah, tapi hampir sama analisanya lah. Karena retinanya Agus ini kalau dari hasil USG itu sudah lepas. Nah, tapi itu akibat tadi kan saya berpikir tuh kalau faktornya tertutup gara-gara air keras, mungkin bisa dicium-ciumin tiba-tiba di dalam bisa melihat kan? Iya, iya. Nah, siapa tahu kalau dengan ke Singapura tiba-tiba bisa, ya itu nggak tahu ya Gus ya. Tapi Agus kalaupun nanti ke Singapura ternyata hasilnya memang seperti itu, Agus ikhlas kan walaupun hilang cahaya kan? Yang penting cahaya dari hati dan pikiran Agus untuk sebagai orang yang baik kan. Terus kalau rezeki nggak usah khawatir terus. Iya, nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Nggak ada orang buktinya di sini kita gratis. Dan nanti kulit di sini. Mudah-mudahan dokter kulit sini cari. Kulit juga bang. Tadi katanya ngulu nih yang bekas kena air keras. Iya. Ini lagi daftarin sama si Iwan. Dia melepuh itu Bang Alvin, melepuhnya itu. Ya susah memang kalau air keras itu di dalam saat itu masih di dalam gitu kan. Jadi mungkin di luar kering, di dalam bisa infeksi. Agus panas terus ya? Iya, udah 2 hari. Alhamdulillah juga kemarin mereka dapat bantuan kasur. Kemudian hari ini rumahnya ada yang ngechatin. Jadi semenjak Bang Alvin masuk itu jadi rame gitu kan, membantu gitu ya. Karena memang tugas kita ini sekarang bukan masalah melawan hukumnya lagi, tapi fokus untuk membantu orang yang sudah buta, dibully, dibalik-balikin semua, bahkan dilaporin polisi. Polisi menggelapkan uang, masa orang yang menerima dana dia menggelapkan uang? Udah gila. Analogi dan logika hukumnya itu nggak nyambung saya gitu. Dan itu disambut luar biasa oleh Denny Sumargo dan Novi. Psychological war bang. Psychological war. Setelah saya masuk itu mereka kayak orang gila. Saya diserang habis-habisan. Mahfud ngomong, Deddy Corbuzier ngomong, semua pada nyerang. Mahfud ngomong nggak tentang? Tapi kan yang Mahfud itu kemarin kan jelek-jelekin saya naik ke atas. Hotman juga nyerang saya. Oh iya. Semua loh pada nyerang. Saya suruh saya mundur, saya bilang nggak ada mundur-munduran. Saya bilang Alvin Lim nggak pernah mundur, mau lawan netizen semua juga tetap kita jalan. Luar biasa. Tujuannya bantuin orang kok, saya nggak ada jahatnya kok. Kecuali habis ini sehat, nggak pura-pura sakit, memang sakit beneran. Lah iya. Makanya saya heran. Dibilang saya mau dapat uang dari itu 1,3-nya, nanti dapat sukses view berapa? Dan Saya pernah minta nggak sama abang? Nggak ada. Sekarang kalau datang misalnya, bang saya minta sekian, nggak ada. Denny Sumargo dan Novi Udah gila. Novi normal ya. Kan Bang Apin mau ganti uang itu. Iya, Ya, tinggal donatur. ambil aja uangnya selesai. Betul. Walaupun kalau perlu datang Denny Sumargo datang, kemudian simpan uangnya ke dia. Kan Novi nggak mau ngasih ke dia nih, nggak berani. Donatur banyak yang WA saya bang. Iya. Dia bilang bang Alvin saya ikhlas, saya nggak ada tuh minta-minta kayak gitu. Saya kan tantangin kan siapa yang mau digantiin, saya gantiin uangnya. Kagak ada. Intinya Novi mau uangnya 1,3 miliar. Iya, kelihatannya di situ Tapi keinginannya. memang Agus sudah dijual sehingga terkumpul itu dana. Coba nggak dijual namanya, bencana yang dialami. Mereka merasa gara-gara ada curhat bank, ada uang. Gara-gara ada Novi, ada Denny punya tuh ada uang. Padahal kalau menurut saya, gara-gara ada orang yang sakit, orang yang cacat, orang yang korban kriminal, ada rezeki. Ya iyalah. Ini terbalik gitu. Dijual bencana ini. Lagian uangnya dia mau pakai buat bayar utang atau apa, itu kan meringankan hidup dia. Namanya Iya. orang bantu kan. Bantu. Iya kan harusnya kalau Itu. dia lebih ringan hidupnya kan dia Setelah seneng perang. dong. Jangan lo kok buat bayar utang, lo kok buat makan Iya. misalnya. Utang juga kan kebutuhan Bahkan dibayar. mereka pakai rekening top up untuk Gojek aja, GoPay itu dibilang menggunakan itu memang kalau mau pergi bayar ya pergi GoPay kan? Iya. Kan wajar dong kalau misalnya Buat waktu itu pesen pesan Grab. Grab
diejek-ejek gitu. Jahat banget ini Nopi di Bengkel. Tadi ya. Dia menggiring penggemarnya. Ya tadi ya, saya juga digiringkan tiba-tiba Alvin Lim kena karma, sakit jatuh anfal habis nolongin Agus, mana ada. Iya udah jahat banget itu Kalau mereka. komentar udah ibunya. Agus semua itu. Agus sedih, Wawa, gitu-gitu semua udah main. Iya. Ah, Saya kasihan aja udah banget. digoreng udah. Saya bilang jangan begitu, dibully orang yang nggak bisa balas. Dia nonton aja nggak bisa. Saya kan nggak usah buat video. Itu berapa puluh masyarakat yang bikin Iya, dia. parodi kayak Dia begitu lagi- kan jahat dia loh bisa itu. untuk top gitu. Gimana, mau nyumbang nggak buat Agus nih? Agus sakit nih. Enggak dengerin. Gimana kalau sekolah bisa pakai jempol? Ini ada masalah, tapi nanti kita bicarakan, saudara ya, Bang ya. Ini Agus nih, matanya buta nih, tolong dibantu ya. Bilang aja Isam. Siap. Siapa namanya? Agus Salim ya. Ya, siap Bang, siap. Oke, Oke, siap. siap. Oke, siap saudara. Salahnya Haji Isam. Terus, kamu gak usah peduli tuh, Pablo melaporkan kamu pidana, kamu bukan maling. Dan sebenarnya mereka sudah saling ribut sendiri nih, antara Dian dengan Nopi, udah kelihatan ribut ya. Si Densu bilang, Nopi nggak minta tolong apa-apa kok, itu hanya inisiatif dari Densu. Berarti kan idenya itu adalah mengatakan, ayolah Agus mau dioperasi, bantu seikhlasnya. Nggak ada Densu bilang bantu 1 miliar, 2 miliar. Kalau orang ikhlasnya misalnya 1.000 perak, 700 perak, 1.000 perak, tiba-tiba dari sedikit jadi sebukit, bukan gara-gara Densu membuat itu jadi sebukit, tapi karena banyak orang yang membantu, jadi uangnya ini banyak. Nah sekarang kita kasih kesempatan. Bayangkan kalau sidang orang yang masuk ke dalam gugatan itu tiba-tiba pada saat mediasi kita minta dihadirkan prinsipal. Mau pengadilan itu penuh 5.000 orang datang sana untuk mau mediasi, ya kan? Nah ini adalah akal-akalan dan nakal-nakalan. Kalau lawyer-lawyer berpengalaman seperti Bang Alvin, lawyer Muhammad kita nggak mau buat begitu. Iya, bodoh itu. Iya kan? Makanya saya bingung, apakah dia mendapat surat kuasa langsung secara... Tadi kita cek, kita validasi data pemberian kuasa mereka. Begitu mereka ini bohong-bohongan atau akal-akalan, hari itu juga kita laporin ini orang ada pengacara yang melaporkan Agus. Yang jelas uangnya 1,3 miliar di sana. Mereka hanya gunakan untuk keperluannya aja, dan itu waktu itu sudah Agus pakai ini yang diperlukan ini, bahkan pernah dikasih lagi yang lain, data yang lain dibiarkan, dan dengan kesenangan dan kebanggaan gembira ketika Agus diperlakukan begitu mau dibuat kapok. Nah dan ini lagi Bang Alvin, dia minta supaya dicabut laporan-laporan pidana mereka, mau ngasih Agus uang 300 juta rupiah. Ya betul kan? Baru dia bilang jangan direkam, tapi dicerita ke Cerita ke orang-orang juga itu, dia bilang mau kasih 300 iya, juta lah, ke omongan ini. Nopi cerita ke bencong luar negeri yang embernya mulutnya ngomong kemana-mana, Iya. akhirnya nyampe kemana-mana. Yang akhirnya tujuannya di saat Bang Alvin mau membantu, diserang dianya gitu. Nah, padahal masyarakat perlu mengetahui bahwa Bang Alvin udah menyiapkan uang. Jadi donatur itu nggak usah lagi udah ada uangnya tapi menggugat kan nggak nyambung. Iyalah. Kecuali nggak ada uangnya baru menggugat boleh kan itu akan jadi pertimbangan. Bisa-bisa nanti masuk intervensi Bang Iya. Alvin, lu udah gua mau ganti, kenapa lu pergi gugat-gugat kan, betul nggak Bang? Iya. Kecuali dia tagih ke Bang Alvin bohong nggak ada uangnya, boleh dia gugat. Betul. Tapi ini kan mereka nggak mau gugat, hanya tujuannya untuk membuat image buruk terhadap Agus. Iya. Gitu Gus. Daftar Iya. gugatan si Pablo. Jangan aneh-aneh, jangan aneh-aneh. Kalau gitu, kita kemarin waktu robot trading juga kan jelek-jelekin kita. Oh iya. Akhirnya kita yang berhasil. Gak usah diladenin lah yang kayak gitu mah. Dia pengen banget ketemu Parat Abbas di pengadilan. Dia pikir bikin aja gugatan asal-asalan. Nanti ada jalur mediasi kalau sidang pertama. Nggak ada, lu nggak akan ketemu gue. Ya kan? Kecuali gue hari pertama gue lihat ada 800 orang prinsipal datang di situ, baru gue turun gitu. Selama yang masih nongol wajahnya dia nggak bakal saya. Biar lanjut aja sampai terbukti juga. Ntar dia bingung ayo dia nggak bisa apa-apa. Ya ingat ya, peristiwa kasus ikan asin itu adalah bentuk kesombongan dan ketololan sehingga ada kasus yang membuat dia bermasalah.
Oke. Gimana ya nih? Mau ke Singapura atau besok kalau mau operasi besok kita udah siap operasi nih. Ikut Bang Agus sih mau. Bang Agus gimana aja bagus? Singapura dulu, periksa dulu kalau bisa. Kamu ada paspor nggak? Udah dibuat. Udah buat. Bisa masuk kan dia buta begitu ke Singapura nanti? Kalau katanya saya belum tahu syarat, belum pernah bawa orang sakit saya. Kan masuk karantina segala kan takutnya ini nggak apa-apa. Ya nanti kita diskusikan lagi apakah memasukin orang yang lagi buta di Singapura segampang yang kita pikirin. Iya. Maksud aku kalau memang bisa di JSC dulu aja beresin di sini. Di sini juga kan nanti banyak yang mau ini bisa bantuin. Biayanya kalau memang harus bayar nanti aku ngomong sama Pak Aguan ya dia yang reimburse. Ya, bisa aja. Iya gitu aja. Di sini sudah canggih rumah sakitnya, tapi untuk rekonstruksi itu dia perlu dokter yang punya pengalaman tidak banyak di Indonesia. Bahkan orang Singapura pun berobat di Indonesia, Gus. Kalau misalnya di Tapi ini luar biasa rumah sakitnya. Hah? udah pesanan kamar juga kalau Ya udah besok aja biar buru-buru. Sebenarnya Pak Alvin, Oh. kalau Mas Agus ini operasi nggak operasi juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Nanti cuma dia begitu doang, nggak ada kelopak matanya, paling ketutup dia nanti. Sama kayak yang di sebelah kiri. Oh. Kalau yang sebelah kiri kan udah nggak bisa lagi. Dioperasi bukan yang mau coba siapa tahu bisa lihat, Bang. Nggak, Ada. nanti cahayanya bakalan hilang juga. Nanti kan dikorek Oh, gitu. dibersihin semua, makanya. Bukan gini, cahayanya Gus. bakalan hilang. Di dalam matamu ada cairan namanya asam sulfat atau zat kimia lainnya yang berbahaya gitu. Nah, kalau takutnya ini harus dibuka lagi di matanya, dibuang, dibersihkan, itu belum pernah dilakukan dari awal. Udah ya? Udah 2 kali waktu itu pertama kejadian. Oke, saya mau tanya lagi. Apakah cahaya yang di matanya Agus itu masih ada sekarang? Masih. Bisa coba dibuka matanya. Jangan dulu, karena jam 3 baru mulai dibuka. Oh, jam Ya, 3 Bang. ya, Jangan. Dokter ya? Dokter langsung bilang begitu, jam 3 baru. Jangan. jam 3. Iya, jam 3. Jadi kita harus rapatkan benar ya Gus. Soalnya kalau saya sih, menurut saya kita laksanakan aja operasi. Iya, maksud saya sih gitu. Jadi biar apa bersihin yang sisa-sisa itu Di tanggal 5 gitu kan. kelopak mata. Dan kedua yang saya khawatirkan ini kalau kita ke Singapura, terus kan ini ada menyangkut luka bakar, kemudian dikarantina lagi kan. Itu dia makanya. Untuk berobat perlu karantina. Siapa tahu karantinanya 1 minggu kan. Si Agusnya masih mempertahankan cahaya gitu. Ya ini yang dioperasi tinggal cuma 1 mata aja. Iya. Kalau Jadi yang dibelah lagi, kemudian dibuka, ditaruh di posisi itu, udah tutup. Jadi menyangkut estetika aja nih, biar enak kelihatan. Kalau sekarang kayak berantakan ya Gus. kalau yang kiri Kalau yang kan kiri udah enggak. udah nutup sendiri. Atau kita tato ya tato. Jadi kayak kacamata melekat di mata gitu. Biar Agus ketawa ya. Jadi kalau mata Agus ditato, Agus hitam kayak kacamata, nggak perlu pakai kacamata lagi Gus. Nah, ini Agus kalau bisa putusin sekarang untuk operasi karena nggak bisa nunda lama lagi gitu loh Pak. Iya. Jadi semakin Ya dinunda udah. nanti nunda lagi gitu mau sampai kapan? Udah besok aja operasi di JSC udah dulu disiapin. Lebih baik gitu loh. Nanti malah jadi gorengan katanya, nggak bisa operasi, nggak ada duit. Iya, Iya. nanti jadi bulian lagi apa? Kemudian dipikir nggak mau sembuh sengaja, ono sengaja itu. Iya, Apa soalnya ini dulu aku saja, kulit Agus dulu aja kali dioperasi. itu sambil berjalan, yang penting operasi Bisa. dulu. Udah datang dokter kulitnya? Lagi tanda Ini lagi diuruskan. Yang penting operasi mata, yang utama kan mata dulu, Gus. Kalau kulit kita sambil jalan. Dia Kalau mempertahankan mata cahaya. buta itu masih bisa dance, masih bisa. Tapi kalau kulitnya nempel begini, nggak diperbaiki, ini kan dia kulitnya gini Bang, susah sembuh. Iya. Kalau begini luka lagi ya Iya. itu ya. Kalau nempel begini, Iya, ya itu kering. bahaya banget. Itu bahaya Bang. Gerak dikit beranah lagi kan ya. Betul, Iya. betul. Ini juga udah pada bakal. Kalau Kecuali harus mau begini terus seumur hidup, Nggak mau. nah, pasti dia harus bergerak kan. Tapi kalau bergerak luka. Maka kemarin rencana aku apa ya, kulitnya aja lah operasiin dulu pertama. Iya, sana